Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat, jaga sholat 5 waktu agar imun kalian luar biasa. Baik, ketemu lagi di channel Bu Tiwi, kita akan belajar materi IPA selanjutnya. Agar materi kali ini mendapat manfaat dan kemudahan, baiklah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita ikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha, muatan IPA, cara membuat magnet. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memahami cara membuat magnet. Selanjutnya, siswa mampu membuat laporan hasil percobaan tentang cara membuat magnet. Belajar tentang cara membuat magnet. Sebuah magnet mempunyai gaya magnet yang membentuk medan magnet. Tapi, medan magnet sangat sulit untuk dilihat. Salah satunya anak-anak adalah harus dengan bereksperimen menggunakan magnet dan serbuk besi. Garis-garis yang dibentuk oleh serbuk besi ini memperlihatkan adanya medan magnet. Semakin rapat garis-garis gayanya satu sama lain, semakin kuat gaya magnetnya. Dan gaya magnet yang terkuat adalah di ujung-ujung dengan tampaknya di percobaan, yaitu serbuk besi paling rapat ada di ujung magnet. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang cara membuat magnet. Cara membuat magnet ada 3, 1 digosok, kemudian 2 induksi atau imbas, dan yang ketiga elektromagnetik. Anak-anak siapkan semangat kalian, kita akan praktikum membuat magnet dengan cara digosok, yaitu menggosokkan magnet pada paku yang akan dijadikan magnet. Alat dan bahannya yang pertama adalah magnet, yang kedua paku, dan yang ketiga adalah paku kecil. Perhatikan, kita gosokkan magnet pada paku yang akan dijadikan magnet dengan catatan digosok searah dan berulang-ulang. Sekali lagi, cara menggosoknya adalah searah dan berulang-ulang. Mengapa harus digosok dengan berulang-ulang? Karena saat paku ini digosok berulang-ulang dengan magnet, maka paku akan mempunyai tingkat kemagnetan yang lebih baik. Baik, setelah itu kita buktikan. Ternyata paku mampu mengangkat paku kecil. Artinya bahwa paku yang digosok tadi sudah mengandung magnet, atau paku sudah menjadi magnet sehingga mampu mengangkat benda atau mampu mengangkat paku kecil. Perhatikan cara menggosoknya searah dan berulang-ulang. Saat magnet bagian selatan digosokkan pada ujung paku, maka ujung paku akan menjadi kutub selatan dan pangkal paku akan menjadi kutub utara. Selanjutnya kita akan membuat magnet dengan cara induksi atau imbas. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 1 magnet, kemudian paku besar dan paku kecil yang bisa ditarik oleh magnet. Langkah-langkahnya adalah: dekatkan magnet pada ujung paku besar, usahakan sedekat mungkin dan magnet tidak menempel pada paku. Lalu ujung paku yang lain dekatkan pada paku kecil, maka paku kecil akan tertarik oleh paku besar. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Paku yang didekatkan pada magnet akan masuk ke daerah medan magnet.
Hal ini menyebabkan paku besar tersebut memiliki sifat kemagnetan, sehingga paku besar bisa menarik paku-paku yang kecil atau benda yang terbuat dari besi. Sifat kemagnetan pada paku besar akan hilang saat tidak berada dalam daerah medan magnet. Jika kutub utara magnet didekatkan pada paku, maka ujung paku akan menjadi kutub selatan, dan sebaliknya, jika kutub selatan magnet didekatkan pada paku, maka ujung paku akan menjadi kutub utara. Tetap semangat anak-anak, kita lanjutkan membuat magnet dengan cara elektromagnetik, yaitu membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Perhatikan langkah-langkah bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah paku besar, kemudian paku kecil, dan kawat tembaga. Langkah selanjutnya, lilitkan kawat tembaga pada paku besar. Semakin rapat lilitannya, maka akan semakin baik hasilnya. Perhatikan cara melilitnya. Nah, seperti ini lilitannya. Hasil lilitannya yaitu rapat. Setelah itu, hubungkan kawat tembaga pada kutub positif dan kutub negatif baterai. Hasilnya, paku besar mampu mengangkat paku kecil. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang berfungsi mengalirkan arus listrik pada baterai, inilah yang menyebabkan paku dapat menarik paku kecil. Sifat kemagnetan akan hilang apabila kawat tembaga diputus dari arus listrik atau kawat tembaga dilepas dari baterai. Selanjutnya anak-anak, ternyata setelah kita mengetahui cara membuat magnet bisa hilang kemagnetannya. Apa yang menyebabkan magnet hilang kemagnetannya? 1. Dibakar atau dipanaskan. Yang kedua, dibanting atau dipukul. Dan yang ketiga, dialiri arus bolak-balik. Nah, tentunya ketika kita mempunyai magnet, ada cara untuk menyimpan magnet. Cara-cara untuk menyimpan magnet, yang pertama, hindarkan magnet dari medan listrik. Yang kedua, satukan magnet dengan kutub yang berbeda, selatan dengan utara atau sebaliknya. Dan yang ketiga, tempelkan magnet pada besi. Yang keempat, menyimpannya magnet di kotak khusus tempat magnet. Bagaimana anak-anak hari ini? Alhamdulillah, belajarnya luar biasa. Kita sudah mengetahui bagaimana medan magnet, kemudian cara membuat magnet. Tentunya apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Tetap manjata wajata. Mari anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lakukan 3M dalam keseharianmu. Yang pertama, menggunakan masker jika keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Perhatikan cara mencuci yang benar. Dan yang ketiga, menjaga jarak atau physical distancing. Ayo terapkan protokol kesehatan demi hidup kembali normal.